Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan, nikmat iman dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, kematian adalah bagian daripada takdir yang pasti akan kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar daripadanya. Tak peduli bagaimana usianya, statusnya ataupun kekayaannya. Kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun seringkali ketakutan akan kematian membuat kita terjebak dalam rasa cemas yang berlebihan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian disebut al-maut, yang berarti berhenti atau tidak bergerak. Secara bahasa, kematian merujuk pada keadaan di mana tubuh seseorang ataupun makhluk hidup berhenti berfungsi secara biologis, yaitu saat nafas berhenti, jantung berhenti berdetak dan semua aktivitas kehidupan di dalam tubuh berhenti. Namun di dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Kematian adalah peralihan dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan yang kekal di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahawa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan hanya pada Kamilah kalian akan dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahawa orang yang beriman kepada Allah tidaklah akan pernah takut menghadapi kematian. Justru mereka menantikan saat itu dengan penuh harapan agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mati, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini mengingatkan kita ayol ikhwah bahawa meskipun kematian memutuskan kehidupan dunia, amal yang kita lakukan selama hidup akan terus mengalir adanya. Oleh kerana itu, kita seharusnya tidaklah takut, melainkan mempersiapkan diri dengan amal saleh yang bermanfaat agar kita meninggalkan bekas yang baik bagi diri kita dan juga orang lain. Ali bin Abi Talib pernah mengatakan, al-maut liqa Allah. Kematian adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahawa seorang mukmin, kematian bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Selain daripada itu, Imamul Ghazali juga mengingatkan kepada kita dalam karyanya, Al-Maut Rahatun lil Mu'min. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Bagi orang yang beriman, kematian adalah waktu untuk melepaskan diri dari segala kesulitan dan ujian hidup di dunia, menuju kehidupan yang lebih baik daripada akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kematian sebagai perjalanan pulang seorang hamba kepada Allah. Innal mauta rihlatukum ila rabbikum. Sesungguhnya kematian adalah perjalanan pulang seorang hamba kepada Rabbnya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan kita bahawa bagi seorang mukmin, kematian adalah pulang ke kampung halaman, yaitu perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kematian adalah kesempatan untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ayuhal ikhwah, menghadapi kematian bukanlah hal yang menakutkan jika kita sudah mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang ikhlas dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka itu jangan pernah biarkan ketakutan akan kematian menghalangi kita untuk terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Namun, ada beberapa hal yang sering kali menyebabkan seorang Muslim merasa takut akan kematian. Di antaranya adalah dosa-dosa yang belum terampuni. Salah satu penyebab utama seseorang merasakan takut mati adalah ketidakyakinan atau kecemasan atas dosa-dosa yang belum diampuni. Di dalam Islam ayul ikhwah, dosa yang tidak disertai dengan taubat yang sah dapat menjadi penghalang bagi seorang untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syurganya. Ketakutan akan azab Allah di akhirat membuat seseorang merasa takut untuk meninggalkan dunia tanpa ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pernah menjelaskan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad bahawa taubat yang ikhlas akan menghapus segala dosa, dan hanya dengan taubat itulah kita bisa menghilangkan rasa takut akan kematian yang disertai dengan dosa. Yang kedua, ketidaksiapan menghadapinya. Banyak orang yang merasa belum siap menghadapinya karena belum banyak beramal baik, atau merasa kehidupan dunia masih banyak menyimpan harapan dan cita-cita yang ingin dicapainya. Ketidakpastian akan masa depan setelah kematian, terutama mengenai nasib akhirat, membuat seseorang merasa cemas. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah setiap orang di antara kalian mempersiapkan dirinya untuk pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibn Kathir juga menjelaskan bahawa setiap amal yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan memperbanyak aneka kebaikan. Yang selanjutnya, rasa takut akan azab kubur. Beberapa Muslim merasa takut mati karena khawatir akan azab kubur yang merupakan salah satu fase yang harus dilalui setiap orang setelah meninggal. Meskipun ada banyak janji syurga untuk orang-orang yang beriman, azab kubur adalah hal yang menakutkan bagi mereka yang belum mempersiapkan diri dengan amal saleh dan juga taubat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah taman daripada taman-taman syurga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Oleh karena itu ya ikhwah, kita harus selalu berusaha agar kubur kita menjadi taman syurga, bukan sebaliknya, dengan mempersiapkan diri melalui amal-amal saleh. Yang selanjutnya adalah ketakutan akan kehilangan orang yang dicintainya. Kematian ayuhal ikhwah seringkali dihubungkan dengan perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai, baik keluarga, teman maupun sahabat. Ketakutan untuk meninggalkan mereka yang kita sayangi ini, terutama bila belum ada persiapan yang baik untuk mereka, ini dapat menambah rasa takut akan kematian. Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang kematian. Beberapa orang mungkin merasa takut mati karena kurangnya pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Jika seseorang tidak mempersiapkan diri untuk mati dengan ilmu agama yang cukup, rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui bisa saja muncul. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memahami bahawa kematian adalah peralihan ke kehidupan yang lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kematian adalah perintah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk setiap makhluk. Surah Ali Imran ayat 185. Yang keenam adalah cinta dunia yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia ini
dan segala kenikmatan yang ada seperti harta, jabatan dan juga kesenangan duniawi lainnya, ia mungkin merasa takut mati karena khawatir akan kehilangan semua itu. Cinta dunia yang berlebihan dapat menutupi pandangannya terhadap alam akhirat dan juga kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga menekankan pentingnya mengurangi kecintaan terhadap dunia agar hati kita lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang abadi setelah kematian. Yang ketujuh, kesedihan atas ketidakpastian alam akhirat. Bagi sebagian orang, ada ketakutan terhadap ketidakpastian terhadap apa yang akan mereka hadapi di alam akhirat. Apakah mereka akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah atau sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka? Dan ketidakpastian ini seringkali membuat mereka cemas dan juga takut menghadapi kematian. Namun kita sebagai umat Islam diajarkan untuk terus berharap kepada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki diri karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Baginda Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan inilah yang menjadi harapan kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat orang yang sungguh-sungguh kembali kepadanya dan memudahkan kita untuk melewati kehidupan di alam akhirat dengan penuh rahmatnya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala penjelasan ini, kita diajarkan untuk menghadapi kematian dengan hati yang tenang dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian adalah proses alamiah yang harus dilalui setiap makhluk hidup. Namun bagi seorang mukmin, kematian adalah kesempatan untuk bertemu dengan Sang Khalik. Sebagaimana ucapan Imam Al-Ghazali, al-mautu rahatun lil mu'min. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Kematian adalah jalan untuk melepaskan diri daripada penderitaan dunia yang sementara ini dan menuju kehidupan yang abadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Namun, kita harus mempersiapkan diri dengan amal saleh, taubat dan berharap kepada rahmatnya Allah agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Janganlah kita biarkan ketakutan akan kematian menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kebaikan. Marilah kita berusaha memperbaiki diri dan memperbanyak amal ibadah agar ketika saat kematian tiba, kita menghadapinya dengan hati yang tenang dan penuh dengan harapan. Semoga Allah memberikan kita keteguhan hati, memudahkan jalan kita menuju akhirat yang penuh kebahagiaan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.